Ada sekte penyembah baliho. Ini soal dagang, soal uang, bukan soal agama, kan gitu toh. Caranya kan begini, caranya itu untuk merusak Islam itu adalah menghancurkan reputasi orang-orang yang jelas, orang yang baik, aliran sesat dan terlarang. Siapa aja tak tangkap. Gitu loh. Semua tak tangkap yang ngajari kayak gitu. Jihad mujahid semua tak tangkap. Itu berbahaya. Karena ini kendalinya iblis, setan ini. Apa dikira iblis itu nggak baca subhanallah? Ya baca. Apa dikira iblis nggak hafal Quran? Ya hafal, gimana sih? Tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ngajak puasa banyak, ngajak puasa Senin Kamis, ngajak umroh lagi lebih banyak. Tapi yang mengajak amar ma'ruf nahi munkar, FPI, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka ketika engkau ikut dalam kelompok ini, kau sedang menjadi salah satu dari umat yang terbaik. Jangan takut, jangan cemas, jangan takut. Innallaha ma'ana. Allah bersama dengan kita. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Allah, sedangkan bersama engkau hanya ada setan belaka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. FPI itu kan menggunakan agama, menggunakan Islam untuk kegiatan premanisme, melakukan pelanggaran hukum, melakukan sweeping. Saya kira kalau kejadian politik apa yang terjadi dengan kelompok seperti Ikhwan Muslimin ini, bahwa memang kita perlu membedakan mana ormas ya Islam, ya, organisasi Islam yang benar-benar ingin melayani, berkhidmah kepada masyarakat. Kalau dalam bahasanya itu li'izzil Islam wal Muslimin, untuk memenangkan agama Islam dan orang-orang Islam, dengan organisasi yang hanya mengacaukan atau hanya membawa Islam itu sebagai tameng, sebagai senjata, alat politik atau alat kekerasan. Heboh di media sosial video singkat yang menayangkan sejumlah jemaah yang sholat menghadap baliho bergambar X Imam Besar FPI Habib Rizik. Dalam video yang beredar, tampak baliho itu dipasang di tembok masjid menghadap jemaah yang sedang sholat. Dalam baliho yang dipasang, tampak foto Habib Rizik memakai baju putih dengan senyum sumringahnya. Tayangan itu jadi sorotan usai diunggah akun Twitter @tukangrosok pada Senin 28 Februari 2022. Dalam video itu juga tampak sebuah narasi singkat mengganggu orang sholat. Tulis narasi, jika diperhatikan sejumlah jemaah tampak tetap fokus pada sholatnya meski di hadapannya ada baliho berukuran besar. Hingga kini belum diketahui secara detail lokasi dan apa tujuan dari para jemaah itu memasang baliho Habib Rizik di dalam masjid. Namun mengenai hal itu, banyak warganet yang menyayangkan mengapa baliho Rizik Syihab harus dipasang di dalam tempat orang beribadah. Saya mencoba berpikir positif, itu arah kiblat tapi kenapa ditempel foto penghujat NKRI? Kembali saya berpikir positif, hasilnya saya simpan dalam hati. Demikian ujar netizen. Semakin kebelinger kelakuannya, demikian ujar netizen lainnya. Suku baru Monaslim dengan keyakinan balihoisme dengan jemaah yang bangga disebut pesekar. Demikian ujar netizen yang lain. Sekte penyembah baliho. Benar juga ternyata ada kaum penyembah baliho, demikian ujar netizen. Semprot Gun Romli unggah baliho Rizik Syihab dipajang searah kiblat. Aziz Yanuar, ahli agama, ngerti juga belum tahu? Sindiran tajam dilontarkan salah satu kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Aziz Yanuar, kepada aktivis Nahdlatul Ulama atau NU Muhammad Guntur Romli atau Gun Romli. Sindiran ini menyusul unggahan di akun Twitter Gun Romli yang memperlihatkan baliho besar dengan wajah Rizik Syihab diletakkan persis ke arah kiblat. Dia itu siapa? Ahli agama bukan? Ngerti agama juga belum tahu? Kita komentarin soal begitu. Demikian tegas Aziz. Aziz menyebut hal seperti itu sebagai ruwai bid'ah atau orang yang tidak pintar tetapi dipercaya dan sibuk mengurusi urusan publik. Kami nggak mau tanggapi ruwai bid'ah, bikin rusak masyarakat model ruwai bid'ah begitu. Demikian ucap Aziz. Video berdurasi 9 detik yang diunggah Gun Romli terpasang persis ke arah kiblat. Terlihat beberapa umat yang melakukan sholat menghadap ke arah baliho. Dalam baliho terlihat wajah Habib Rizik tengah tersenyum dengan mengenakan pakaian serba putih lengkap dengan sorban. Ini namanya su'ul adab. Pasang foto di arah kiblat orang yang lagi sholat, kesannya kayak disembah gitu. Bikin rusak kalau kayak gini dibiarkan, nggak tahu lokasi di mana dan kapan. Ini namanya fanatik buta. Demikian tegas Gun Romli di Twitter @gunromli. Video ini telah ditonton ribuan kali dengan jejak komentar beragam dari penghuni aplikasi berlambang burung biru tersebut. Gak salah kok.
Gak salah kan kalau dibilang penyembah baliho? Demikian sindir salah satu warganet dengan akun @denisibu. Semoga cepat sadar dan mendapatkan hidayahnya. Demikian timpal warganet lain. Lawan pemfitnah Gus Yakut. Banser Cirebon, mereka jual, kita borong. Sebuah video yang memperlihatkan sejumlah anggota barisan Ansor Serbaguna atau Banser Kota Cirebon melakukan orasi untuk membela Menteri Agama Yakut Holil Qomas atau akrab disapa Gus Yakut viral di media sosial. Video Banser Cirebon gelar orasi bela Gus Yakut soal pernyataan azan viral usai diunggah pengguna Twitter Hasapardan. Seperti dilihat pada Rabu 2 Maret 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menyebut tayangan dalam video itu merupakan momen ketika anggota Banser Cirebon mendatangi para pendemo Gus Yakut. Menurut sang netizen, saat sejumlah anggota Banser yang membawa spanduk sambil berjalan kaki itu mendatangi masa pendemo Yakut, mereka langsung bubar. Kecoak-kecoak NKRI demo Gus Yakut C. Qomas di Cirebon bubar didatangi Banser. Demikian cuit netizen Hasapardan. Selain itu, netizen tersebut juga mengutip ulang pernyataan orator masa Banser dalam video tersebut yang ia sampaikan terhadap para pendemo Gus Yakut itu. Satu kata buat mereka jual, kita borong habis. Demikian kata sang netizen. Dilihat dari video itu, tampak sejumlah anggota Banser Cirebon menggelar orasi. Salah satu dari mereka pun dengan menggunakan toa menyebut adanya orang-orang di Cirebon yang mempelintir ucapan pemimpin mereka yang tak lain adalah Gus Yakut. Di kota Cirebon ini ada segelintir orang-orang yang mempelintir pernyataan ketua umum kita. Demikian ujar sang orator dari masa Banser Cirebon itu. Ia pun dengan lantang akan melawan para pemfitnah Gus Yakut tersebut. Menurutnya, apabila mereka hendak menjual, maka Banser tak akan segan memborong habis. Hanya satu kata, mereka jual, kita borong habis. Mereka jual, kita borong. Siapa kita? Banser. Demikian teriaknya. Sontak unggahan video itu menuai banyak komentar warganet. Salah satu netizen URW7 mengapresiasi sikap Banser Cirebon yang menegaskan akan melawan para pemfitnah Gus Yakut itu. Nah, gitu dong Banser dari dulu. Selama ini Banser terlalu lama bersabar. Sekarang saatnya borong habis. Demikian ujarnya. PA212 bakal demo menak Yakut. Bertaubatlah. Pada Jumat 4 Maret 2022. Persaudaraan Alumni 212 atau PA212 akan menggelar aksi bela Islam di kantor Kementerian Agama DKI Jakarta. Upaya menggelar aksi bela Islam itu dilakukan untuk mendesak Menteri Agama Yakut Holil Qomas mundur. Ada sejumlah tuntutan yang tertera dalam poster aksi bela Islam pada Jumat 4 Maret 2022. Di antaranya yaitu 1. Penjarakan penoda agama, 2. Mundur dari menak, 3. Bertaubatlah. Ketua Umum PA212 Selamat Ma'arif mengatakan aksi ini terkait pernyataan menak beberapa waktu lalu. Iya, kata Selamat membenarkan pada Rabu 2 Maret. Sementara itu, Wasekjen PA212 Novel Bamukmin membenarkan rencana aksi bela Islam tersebut. Insya Allah dalam pekan ini 212 akan menggelar aksi bela Islam melawan penista agama di depan Kemenag. Demikian kata Novel. Selain mendesak Presiden Jokowi memecat Yakut, pihaknya juga tengah mempersiapkan upaya pelaporan ke Barreskrim Polri. Ex-pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab bereaksi keras atas pernyataan Menteri Agama Yakut Holil Qomas yang menganalogikan pengeras suara masjid dengan gonggongan anjing. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukumnya Aziz Yanuar yang baru melakukan pertemuan dengan HRS di Rutan Barreskrim Polri pada Jumat 25 Februari kemarin. Sebelumnya, pelaksana tugas atau PLT Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama atau Kemenag, Thabib Al-Ashihar, menegaskan bahwa Menteri Agama Yakut Holil Qomas sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing. Pemberitaan yang mengatakan Menak membandingkan dua hal tersebut adalah sangat tidak tepat. Menak sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing, tapi Menak sedang mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara. Demikian kata Thabib Al-Ashihar dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis 24 Februari. Menurut Thabib, saat ditanya wartawan tentang surat edaran atau SE nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola dalam kunjungan kerjanya di Pekanbaru, Menak menjelaskan bahwa dalam hidup di masyarakat yang plural diperlukan toleransi, sehingga perlu pedoman bersama agar kehidupan harmoni tetap terawat dengan baik, termasuk tentang pengaturan kebisingan pengeras suara apapun yang bisa membuat tidak nyaman. Dalam penjelasan itu, Gus Menteri memberi contoh sederhana, tidak dalam konteks membandingkan satu dengan lainnya,
Maka beliau menyebut kata misal yang dimaksud Gus Yakut adalah misalkan umat muslim tinggal sebagai minoritas di kawasan tertentu.